Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Alasan mangkir Firly karena ada kegiatan yang sudah dijadwalkan lama. Firly meminta dibuatkan penjadwalan ulang agar bisa hadir. Jika Firly mangkir lagi, bisa jadi polisi akan menjemputnya paksa. Nama Firly tersangkut soal dugaan suap terhadap SYL, terutama setelah foto bersama SYL tersebar luas. Setelah SYL jadi tersangka, muncullah kasus pemerasan terhadap SYL itu. Status Firly saat ini masih sebagai saksi. KPK memang sering terkena kabar miring. Sebelumnya, Firly juga pernah dapat teguran dari Dewan Pengawas KPK karena naik helikopter mewah. Firly dapat teguran ringan tertulis 2. Bahkan pernah ada wakil ketua KPK Lili Pintauli yang juga diduga menerima gratifikasi dari BUMN dan akhirnya mengundurkan diri. Saat itu Lili juga baru mau disidang Dewan Pengawas KPK, begitu mundur sidangnya dibatalkan. Dugaan suap yang melibatkan pimpinan KPK itu memang masih dalam tahap penyidikan. Jika ada temuan bukti baru, bisa jadi ini akan membuat publik heboh. Karena buntutnya merembet kemana-mana, termasuk ke KPK. Soal korupsi di Indonesia ini memang sulit diberantas. Buktinya, para penyelenggara hukum saja rentan menjadi pelaku korupsi. Untuk itu perlu adanya langkah berani dalam memberantas perilaku korup di Indonesia. Pencegahan korupsi menjadi langkah paling penting. Karena berapapun banyak pelaku yang ditangkap, itu tidak mengurangi potensi pelaku baru yang nanti muncul. Maka sistem birokrasi harus dirombak sedemikian rupa, sehingga korupsi bisa dicegah sejak baru rencana. Yang juga penting dilakukan adalah memberikan efek jera bagi koruptor. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya, merampas aset yang dimiliki koruptor itu, pada dasarnya koruptor di Indonesia itu tidak takut masuk penjara. Mereka itu lebih takut jadi miskin. Karena itu penting untuk membuat para koruptor itu miskin. Dengan begitu, mereka akan berpikir panjang saat mau korupsi. Ketika koruptor itu ditangkap, pelaku dan keluarganya mendadak miskin. Hal itu berkebalikan dengan sekarang. Koruptor masih kaya raya saat keluar dari penjara. Makanya mereka tidak kapok melakukan aksinya. Langkah lain misalnya mencabut hak politiknya. Hari ini banyak ex-koruptor yang kembali jadi politisi. Jadi percuma saja dia di penjara karena korupsi. Begitu dia keluar, nanti jadi politisi dan korupsi lagi. Hak politik koruptor perlu dicabut agar mereka jera. Seorang koruptor melakukan kejahatan luar biasa, maka hukumannya juga harus luar biasa. Tidak perlu beralasan hak asasi manusia. Karena koruptor tak memakai alasan itu saat melakukan korupsi. Yang juga penting adalah upaya mencerdaskan masyarakat. Harus ada edukasi mendasar tentang bahaya suap dan korupsi. Budaya salam tempel harus diberantas, apalagi pelakunya adalah pegawai pemerintah. Tidak boleh ada tip dan tanda terima kasih, karena pegawai pemerintah digaji dengan pajak. Banyak masyarakat yang masih memaklumi perilaku salam tempel ini, sehingga suap dan gratifikasi dianggap sesuatu yang biasa saja. Semoga saja korupsi di Indonesia segera dapat diatasi, sehingga kita tidak malu di hadapan masyarakat internasional. Indonesia bukan negara terbelakang yang masih permisif terhadap perilaku korupsi.